Banyak yang menilai dari tampilan luar, dari cara seseorang berpakaian, berbicara, atau duduk di sudut ruangan, padahal mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan dan kejutan yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang Maya, di seorang wanita sederhana yang diremehkan di tempat kerja, tanpa seorang pun tahu siapa sebenarnya suaminya. Awal yang tenang di laut yang bergelombang. Gedung megah Trinusa Corp berdiri menjulang di tengah kota. Perusahaan besar ini terkenal dengan budaya kerja yang keras dan lingkungan yang kompetitif. Pagi itu, suasana kantor ramai, karyawan hilir mudik membawa berkas, tergesa-gesa, berdandan rapi, penuh percaya diri. Lalu masuklah Maya, wanita berusia sekitar akhir 20-an, berpenampilan sederhana, blus putih polos, tas jinjing biasa, tanpa make up mencolok. Ia menunduk sopan, memberi salam pada semua orang. Namun tak banyak yang membalas, justru terdengar suara berbisik dari dua staf wanita senior. Staf satu mencibir, "Itu staf baru. Kirain bagian kebersihan." Staf dua, "Dandan kayak mau ke warung, ini kantor besar, bukan rumah nenek." Maya hanya tersenyum, ia tidak membalas. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai staf administrasi di Departemen Umum Trinusa Corp. Rekan yang memandang rendah. Di kantor, Maya ditempatkan di meja paling pojok. Ia tidak diberi banyak arahan, hanya setumpuk dokumen dan tugas. Saat ia mencoba bertanya, banyak yang enggan membantu. Bahkan Bu Lestari, manajer HRD yang dikenal angkuh dan perfeksionis, menunjukkan ketidaksukaannya sejak awal. Bu Lestari dingin, "Saya heran siapa yang merekrut kamu. Teplik begini biasanya cepat keluar." Maya tetap tenang, ia kerjakan tugasnya satu demi satu, teliti dan hati-hati. Namun semua laporannya selalu dikembalikan, disalahkan, bahkan ketika tidak ada kesalahan. Pak Dimas, supervisor yang seharusnya membimbing, malah mempermalukan Maya di depan staf lain. Pak Dimas ketus, "Kamu itu bikin malu. Gaya kerja kamu bikin semua jadi lambat. Pantesan belum pernah kerja di tempat sekelas ini." Pulang ke rumah yang penuh cinta. Setiap sore, Maya pulang naik angkot. Rekan-rekannya sering tertawa saat melihatnya tak dijemput mobil seperti staf lainnya. Tapi di rumah, Maya disambut pelukan hangat dari Arya, suaminya. Seorang pria dewasa, tenang, dan lembut. Rumah mereka luas, rapi, minimalis tapi elegan. Arya membuatkan teh. "Hari ini capek, ya?" Maya tersenyum pelan. "Sedikit tapi aku belajar banyak. Aku yakin waktuku akan datang." Yang tidak diketahui oleh siapapun, Arya adalah CEO dari Trinusa Group, pemilik seluruh jaringan perusahaan tempat Maya bekerja. Namun Maya tidak pernah menyebut nama perusahaannya, dan Arya tidak pernah bertanya lebih dari yang perlu. Ujian kesabaran yang tak henti. Maya sering dilewati ketika pembagian tugas penting, ketika rapat besar. Ia diminta membuat kopi. Saat tim makan bersama, ia tidak diajak. Namun ia tidak marah. Ia mencatat semua pengalamannya di buku kecil dan terus memperbaiki diri. Hingga suatu hari, laporan audit internal menemukan adanya akses ilegal terhadap data gaji dan bonus eksekutif. Maya dituduh sebagai pelaku. Bu Lestari menyerahkan surat peringatan. "Tanda tangan ini bentuk pelanggaran serius. Pak Dimas, bukan hanya kamu nggak kompeten, sekarang kamu juga mau main curang, gila ya?" Maya hanya menunduk. Maya lembut, "Saya tidak melakukan itu, tapi saya yakin kebenaran akan muncul sendiri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan datang." Beberapa minggu kemudian, HR Pusat mengumumkan bahwa CEO Pusat Trinusa Group akan datang menginspeksi cabang. Kantor mendadak seperti hotel bintang 5, semua staf berdandan maksimal. Senyum palsu dipasang di setiap sudut ruangan. Bu Lestari terlihat paling sibuk. Ia mendandani dirinya seolah menyambut tamu dari luar negeri. Maya hanya berdandan biasa seperti biasa, blus sederhana, riasan tipis. Bu Lestari mengatur posisi baris. "Maya, kamu di belakang ya, jangan bersuara, jangan sampai bikin malu kantor." Semua berubah. Arya meminta laporan evaluasi staf 6 bulan terakhir. Maya ternyata memiliki nilai kinerja tertinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, investigasi membuktikan bahwa akses ilegal data dilakukan oleh salah satu staf favorit Pak Dimas yang mencoba memfitnah Maya. Arya tajam. "Diskriminasi, pelecehan verbal, dan intimidasi bukan budaya kami. Saya tidak akan membiarkan lingkungan kerja seperti ini dibiarkan." Bu Lestari dicopot dari jabatannya,
Pak Dimas dimutasi dan diberi sanksi teguran keras. Kehormatan kembali. Beberapa hari kemudian, Maya resmi dilantik sebagai kepala operasional cabang. Ia kini memimpin tim yang dulu meremehkannya. Namun Maya tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Semua karyawan kini menghormatinya, bahkan banyak yang diam-diam menyesal atas sikap mereka dahulu. Kita tak pernah tahu siapa orang yang berdiri di samping kita. Hormatilah setiap orang, bukan karena siapa mereka hari ini, tapi karena kita tak tahu siapa mereka sebenarnya. Dan Maya adalah bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan kesabaran akan membawa seseorang pada tempat yang paling layak.